Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiratmu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiratmu Tuhan. Bapa, siang hari ini kembali kami, anak-anak-Mu yang ada di muka bumi ini, bersukacita, bersiap-siap mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami di siang hari ini Tuhan. Kami bersyukur dari pagi, siang, kami boleh menatap indahnya hari ini. Dan kami boleh bersyukur, memuji, memuliakan nama-Mu selalu dalam pujian penyembahan doa kami kepadamu. Dan kami bersyukur boleh memuji, memuliakan Engkau selalu di dalam hati kami setiap saat dan waktu. Dan Tuhan, kami mau membaca firman-Mu, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, untuk kami dapat mengerti, memahami akan kehendak-Mu dalam hidup kami, supaya kami tetap setia di dalam firman-Mu, karena firman-Mu akan selalu menerangi kami. Berkuasalah ya Tuhan, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati, dapat menjadi alat bagi kemuliaan-Mu, menyebarkan Injil kepada semua orang melalui pembacaan Alkitab kami, agar orang-orang yang ingin mengenal Engkau dapat mengerti, memahami siapa Engkau yang sesungguhnya. Dan kami belajar banyak dari pelajaran-pelajaran Alkitab yang disampaikan orang-orang yang dipilih Tuhan. Dengan kebaikan-Mu kami boleh bersyukur atas semua karunia ini. Kami masing-masing punya talenta, punya cara untuk memberitakan Injil supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Terima kasih Bapa di surga, terimalah persembahan kami hari ini, yaitu seluruh keberadaan hidup kami dan segala apa yang kami miliki adalah milik-Mu. Dan juga hidup kami, tubuh, jiwa, roh kami hanya ke dalam tangan-Mu. Urapi kami ya Tuhan, haleluya. Bekerjalah Roh Kudus untuk firman-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab siang hari ini terambil dari Injil Matius pasal 2. Oh, bukan Matius, maaf. Salah saya tadi, salah ketik. Injil Yohanes pasal 20. Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-30. Dan Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-10 dengan perikop kebangkitan Yesus yang berbunyi demikian. Terdapat juga di Matius 28 ayat 1 sampai 10, di Markus 16 ayat 1 sampai 8, dan di Lukas 24 ayat 1 sampai 12 yang berbunyi demikian. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan, telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus hingga lebih dulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah.
Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan yang melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Sukacita saudara, Kristus telah bangkit dari antara orang mati sehingga kita yang percaya kepadanya juga akan diberi hal yang sama, yaitu bahwa kita diselamatkan dan dibangkitkan. Walaupun kita sudah mati, kita akan hidup saudara bersama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Kemudian di Yohanes 20 ayat 11 hingga dengan ayat yang ke-18 dengan perikop baru, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena yang berbunyi demikian. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada ibunya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jika Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu." Nah, ini kan ayatnya bahwa Yesus harus dikuduskan karena dia telah bangkit. Artinya Yesus benar-benar telah menang atas maut. Kemudian kita baca lagi. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Puji Tuhan saudara, Yesus telah bangkit dan kita dimenangkan bersama kebangkitannya. Kemudian Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23 dengan perikop baru. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Terdapat juga di Lukas 24 ayat 36 sampai 39 sampai 47 dan sampai 49 yang berbunyi demikian. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang lain, dosamu diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Berat ini saudara. Kalau kita tidak mengampuni, dosa kita tidak akan diampuni. Jika kita menyatakan dosa orang tetap ada, kita akan berdosa juga saudara. Dosanya tetap ada. Tapi Tuhan tidak akan mengampuni kita kalau kita tidak mengampuni orang lain.
Makanya biarpun orang tidak pernah minta ampun atau minta maaf sama kita, kita akan tetap doakan dan ampuni mereka secara pribadi dalam roh. Sekalipun orang-orang yang menyakiti kita itu sering tidak pernah mau minta maaf sama sekali saudara, tetapi kita harus memaafkannya secara pribadi dalam doa kita bawa. Kemudian di Yohanes 20 ayat 24 hingga dengan ayat yang ke-29 dengan perikop baru, Yesus menampakkan diri kepada Thomas yang berbunyi demikian. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Nah, ini kan Thomas menyatakan Tuhan dan Allah. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka kau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Nah, ini besar sekali. Besar sekali mujizat yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang tidak percaya, saudara. Bukan tidak percaya, tidak melihat, tetapi percaya. Karena sekalipun banyak orang melihat tetapi banyak yang tidak percaya. Lebih baik kita tidak melihat tetapi kita percaya, saudara, daripada melihat tetapi tidak percaya. Mendengar tidak mau mendengar. Tahu tetapi tidak mau tahu. Melihat tetapi menyangkal. Kemudian di Yohanes pasal 20 ayat 30 sampai dengan ayat 31. Nah, ini kita dengarkan yang berbunyi demikian. Maksudnya Injil ini dicatat, perikopnya yang berbunyi demikian. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi satu-satunya jalan menuju keselamatan dan hidup kekal itu hanya lewat Yesus. Karena Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang maha tinggi, dan dia adalah yang diurapi. Artinya kita semua tanpa Yesus, kita tidak akan pernah sampai kepada Allah. Oke, Tuhan Yesus berkati kita semua siang hari ini. Ya Tuhan, semoga firman ini dapat melekat di hati kami dan menjadi kekuatan kami. Karena semua perkataan-Mu di dalam firman adalah fakta yang bisa kami buktikan bahwa setiap firman yang keluar dari mulut Allah adalah apa yang kami dengar, baca, dan renungkan itu sungguh-sungguh nyata terjadi. Ketika kami bertemu Yesus secara pribadi, pun yang keluar dari mulut Yesus adalah firman yang sama di dalam Alkitab ini. Dan kami semua semakin yakin dan percaya. Dulu kami tidak melihat namun kami percaya. Sekarang karunia-karunia yang Kau berikan untuk melihat semakin memperkuat iman kami kepadamu. Dan mujizat-mujizat-Mu pasti akan terjadi pada semua orang-orang percaya. Karena tidaklah mustahil bagi kami umat manusia untuk dipilih oleh Tuhan. Tuhan, terima kasih. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Demikianlah pembacaan Alkitab kita siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang mendengarkan firman ini, melakukannya, serta merenungkannya dalam hidup kita hari lepas hari. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Baca kitab suci, doa tiap hari, iman bertumbuh. God bless you all. Tuhan Yesus berkati. Jangan lupa subscribe.